Assalamualaikum teman-teman semua, semoga hari ini kita tetap dapat rezeki. Oke guys, episode 51-54. RH Tuan Muda Arogan. Kinzo dan Harley akan mempersiapkan diri untuk menjemput Putriana. Kinzo sudah membawa koper yang berisi nominal uang sebesar 100 juta rupiah. Anjani, kamu jaga diri baik-baik di rumah. Ada Mbok Minah dan kedua satpam yang akan mengawasi kamu. Jadi jangan khawatir. Saya dan Kinzo akan segera berangkat ke markas para bandit tersebut. Kinzo dan Harley segera berjalan menuju garasi mobil. Beberapa detik kemudian, Harley menyalakan mesin dan segera tancap gas untuk melakukan aksi mereka. Selama 20 menit mereka sampai di markas bandit tersebut. Mereka memasuki area perkebunan yang halamannya luas, dan terdapat villa kosong untuk menyekap Putriana. Mereka lalu turun dari mobil dan segera menuju villa tersebut. Ayo, Pak. Kita segera ke villa tersebut, lalu Harley segera berjalan ke arah villa kosong tersebut diikuti dengan Kinzo. Baik. Kita harus tetap waspada. Perintah Kinzo kepada Harley. Dari kejauhan, mata Harley melihat seorang pria berambut kribo, berkulit hitam sedang berdiri di depan pintu villa dengan sorot mata tajam mengarah kepada Harley dan Kinzo. Selama beberapa detik, mereka sampai di depan pintu villa dan pria hitam tersebut terlihat di depan mata Harley dan Kinzo. Anda Kinzo Sanjaya? Tanya pria berkulit hitam tersebut. Iya, benar. Di mana istri saya Putriana? Tanya Kinzo yang segera ingin bertemu dengan Putriana. Di dalam sana. Ayo kita segera masuk ke dalam villa ini. Pria hitam itu menyuruh ayah dan anak itu untuk segera memasuki area dalam villa tersebut. Villa itu remang-remang dan kelihatan gelap padahal di siang hari. Hanya terlihat sedikit sinar dari ventilasi di setiap sudut ruangan villa tersebut. Banyak tikus-tikus yang berlarian dan sarang laba-laba, karena tempat itu seperti tidak dihuni dalam jangka waktu yang lama. 5 menit kemudian, terlihat Putriana sedang diikat kaki dan tangannya di sebuah kursi, bersama dengan 2 orang pria berjas hitam dengan berkepala botak, dan yang satunya berambut basah dan klimis bak artis Korea. Papa. Akhirnya Papa datang ke sini juga. Mama takut Pak. Putriana kini menangis dan terlihat wajah sayu dan rambutnya yang acak-acakan membuat hati Kinzo semakin pilu. Betapa tersiksa istrinya saat ini. Yang dulu istrinya bahagia dan tidak pernah merasakan kesengsaraan hidup. Mungkin Tuhan menegur Putriana agar segera berbuat baik kepada orang lain dan menghargai orang-orang dari rakyat jelata. Iya, sayang. Sebentar lagi kamu akan bebas. Papa sudah di dekat kamu. Kinzo yang berdiri menatap Putriana dengan tatapan yang sedih. Tuan Kinzo Sanjaya. Segera serahkan uang 100 juta tersebut di tanganku. Tiba-tiba dari arah samping terdengar suara tidak asing yang dia dengar. Mahendra. Kamu dalang semua ini. Kinzo menoleh ke arah sumber suara tersebut. Sontak Kinzo kaget dan tidak menyangka supirnya sendiri pelaku kejahatan istrinya. Benar sekali Tuan Kinzo yang terhormat. Saya tidak akan melakukan hal sekejam ini jika Anda dulu tidak kasar dengan saya. Putriana sendiri yang menyuruh saya untuk menikmati tubuhnya. Mahendra merasa dendam dengan Kinzo, akhirnya dia menyandera Putriana. Tapi kali ini saya mohon untuk segera melepaskan istri saya. Saya meminta maaf atas kekasaran saya terhadap Anda. Kinzo mendesak Mahendra untuk segera melepaskan istrinya yang sudah terlihat lemas tidak bersaya. Pak Mahendra, mantan supir Mama yang saya cintai. Maafkan atas kekasaran keluarga kami. Setidaknya Anda pernah mendapatkan gaji dari keluarga kami dengan nominal yang tidak sedikit dan seharusnya Anda juga sadar diri. Harley mulai tersulut emosi dan akhirnya dia berani berbicara dengan Mahendra. Kamu Kinzo muda.
Cukup diam dan tidak usah mencampuri urusan orang dewasa. Mahendra menjawab pertanyaan dari Harley dengan nada ketus. Mana uangnya? Jika kalian membohongi kami, nyawa Putriana terancam. Mahendra menodongkan pistol revolver tepat di depan wajah Putriana. Seketika wajah Putriana terperangah melihat senjata revolver tersebut tepat berada di depan wajahnya. "Pak, Harley, tolong Mama. Mama tidak mau mati konyol sekarang juga. Dosa Mama masih menggunung tinggi," ucap Putriana seketika dan dia hanya bisa menangis. Pak. Seketika Harley menendang Mahendra hingga tersungkur ke sudut ruangan dekat dengan Putriana diikat. Lalu pistol revolver tersebut segera diambil oleh Kinzo dan ditodongkan kepada ketiga bandit yang lengah tersebut. Sedangkan Harley berusaha untuk melepas ikatan tali yang melilit di tubuh mamanya yang lemas. "Mama, ayo kita segera pergi dari sini." Harley lalu membopong mamanya yang lemas untuk menuju keluar dari villa tersebut. Sementara Kinzo masih menodongkan pistol revolver tersebut kepada para bandit tersebut. Tidak lama terdapat seseorang berkata, "Kalian para bandit buronan segera angkat tangan. Jangan mencoba untuk melarikan diri maka kami dari pihak kepolisian terpaksa menembak kalian." Beberapa polisi gagah datang meringkus kawanan bandit tersebut. Lalu Kinzo masih menyerahkan pistol tersebut kepada petugas kepolisian itu. Tidak lama Kinzo berlari kecil menuju keluar villa dan mengejar Harley yang sedang menunggu di tempat terparkirnya mobil. Namun, dengan gesit Mahendra bisa melarikan diri dari polisi tersebut. Yang bisa diringkus hanya ketiga bandit tersebut. Gawat, pemimpin bandit berusaha untuk kabur. "Ayo cepat kita kejar." Dua orang polisi mengejar Mahendra yang melewati belakang villa tersebut dan melewati kebun gersang yang banyak durinya. Dua polisi yang lainnya segera menahan ketiga bandit tersebut dan dibawa ke kantor kepolisian. Ternyata pemimpin bandit tersebut sangat lihai, kita harus berpencar. Akhirnya kedua polisi tersebut berpencar untuk bisa menangkap bandit kawakan tersebut. Terlihat kedua polisi tersebut mengejar Mahendra dan Mahendra rela menginjak duri-duri tajam sampai kakinya banyak yang lecet. Namun dia tidak menyerah untuk berlari kencang hingga akhirnya Mahendra tercebur ke dalam kubangan air yang berlumpur. Sungguh sial nasib Mahendra hari ini. Padahal sejengkal lagi dia berhasil keluar dari kebun itu dan terlihat jalan raya yang masih sepi oleh orang yang berkendara. "Jika Anda mencoba berlari lagi, kami akan siap menembak," ancam para petugas polisi tersebut kepada Mahendra. "Ampun. Saya menyerah dan jangan tembak saya." Mahendra segera mengangkat tangan pertanda dia akan menyerah. Lalu kedua polisi tersebut segera memborgol tangan Mahendra setelah dia naik dari kubangan berlumpur tersebut. "Kamu sudah saya tangkap. Jangan mencoba untuk berlari lagi," tegas petugas kepolisian tersebut. "Baik," jawab Mahendra dengan terbata-bata karena gugup dan tegang. Para petugas kepolisian tersebut akhirnya berhasil meringkus pembesar bandit, yang menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal atas keluarga Kinzo Sanjaya. Mereka lalu membawa Mahendra menuju mobil petugas kepolisian tersebut. Tidak lama, petugas polisi tersebut segera menyalakan mesin dan segera tancap gas untuk menuju kantor kepolisian untuk ditindaklanjuti. Episode 52. Mama istirahat saja di kamar. Nanti Harley panggilkan dokter. Nanti Mbok Minah membawakan minuman dan makanan untuk Mama. Harus dimakan, iya? Tanya Harley yang memperhatikan mamanya. Iya, jawab Putriana singkat. Harley dan Putriana sudah sampai di rumah mewahnya sedangkan Kinzo pergi ke kantor kepolisian untuk menjadi saksi dan menyelesaikan perkara atas penculikan Putriana. Tok, tok, tok. Harley kemudian membuka pintu kamar Putriana, dan Mbok Minah sedang mengantarkan susu beserta sepiring nasi lengkap dengan sayur dan lauknya. Ini Den, masakan dan susu buat Nyonya. Saya letakkan di sini. Mbok Minah meletakkan sepiring menu masakan dan segelas susu di atas meja mungil di samping tempat tidur Putriana.
Terima kasih Mbok, jawab Harley dan tersenyum hangat kepada Mbok Minah. Sama-sama Den. Saya permisi dulu. Mbok Minah segera meninggalkan ruangan tersebut dan akan melakukan pekerjaan rumah yang lainnya. Kemudian Putriana langsung tertidur pulas, mungkin dia sangat capek dan kelelahan karena beberapa hari disekap di dalam villa pengap yang tidak layak pakai. Harley juga kelelahan akhirnya tertidur. Pagi ini Rahel akan pergi ke kampusnya. Dia seperti biasa berjalan kaki untuk sampai di kampus. Lalu dia berpamitan dengan Cynthia. Bunda, Rahel izin kuliah dulu ya. Tanya Rahel kepada ibunya dengan semangat. Baik, Nak. Kamu hati-hati, jawab ibunya dengan senyum keibuan. Rahel mulai berjalan menuju arah kampusnya. Saat sampai tengah perjalanan tiba-tiba ada yang menyapanya. Hai, Rahel. Apa kabar? Tanya seorang laki-laki berumur 30 tahunan. Dia adalah Reno, mantan kepala dosen yang sudah dikeluarkan dari kampusnya. Anda Pak Reno. Kok jalan kaki? Anda mau kemana? Tanya Rahel penasaran. Saya bekerja sebagai staf di kantor sebelah kampus kamu. Yuk, kita jalan bareng. Rahel, kamu mau tidak nanti saya ajak makan bersama? Tidak ada angin tidak ada hujan Pak Reno datang dan mendekati Rahel. Bapak sedang mimpi. Bukankah Bapak itu pacarnya banyak? Karena kesal Rahel langsung berbicara ceplas-ceplos kepada Pak Reno. Memang pacar saya siapa? Ririn sudah meninggal, saya kesepian dan sudah tidak punya pacar lagi. Aku melihat kamu seperti melihat Ririn. Pak Reno memang pandai menggombal. Siapapun mangsanya, dia tidak akan menyerah untuk mendapatkannya. Padahal Rahel mengetahui, dia mempunyai dua simpanan wanita yang salah satunya adalah teman kerjanya sendiri yakni Nina. Pak Reno jangan membohongi saya dan jangan suka menggombal. Cari wanita itu harus dijadikan istri sah, bukan wanita simpanan. Bapak jangan coba-coba mendekati saya. Saya tidak mau berhubungan apapun dengan Anda. Karena Anda sudah melukai teman saya, Ririn, camkan itu. Rahel menatap Reno dengan mata membola, seketika dia berlari kecil karena dia tidak mau berjalan bareng dengan Pak Reno. Lihat saja Nona manis, sekarang kamu bisa lari dariku. Tapi nanti, kamu akan dipelukanku. Hahaha, Reno tersenyum sinis dan masih memandang ke arah Rahel yang sedang lari terbirit-birit karena takut dekat dengan Reno. Beberapa menit kemudian, Rahel sampai di kampusnya. Lalu dia disapa oleh seseorang. Rahel, kamu kok seperti ngos-ngosan gitu seperti dikejar hantu. Ada apa Nona? Tanya Faisal yang baru muncul dari hadapan Rahel. Kak, Faisal. Kakak sudah beberapa hari ini tidak masuk kuliah kenapa? Tadi saya bertemu Pak Reno. Dia mengajak aku untuk makan bareng lalu aku berlari agar dia tidak bisa dekat denganku. Jawab Rahel yang masih mengatur nafasnya agar lebih tenang. Saya sedang keluar kota karena nenek saya sakit. Nenek berada di desa sendirian, jadi terpaksa saya harus menjenguknya dan mengajak nenek saya ke kota ini untuk tinggal bareng bersama kedua orang tuaku. Pak Reno, bukannya dia sudah dipecat? Kok masih berkeliaran di sini? Tanya Faisal menyelidik. Saya juga tidak tahu. Tetapi kata Pak Reno, sekarang dia bekerja di staf kantor di perusahaan sebelah kampus kita, jawab Rahel yang mulai meletakkan tas di bangku kuliahnya. Apa? Itu, kan kantor papaku. Kok bisa sih? Rahel, kamu harus berhati-hati kepada Pak Reno, dia lelaki buaya. Tanya Faisal keheranan. Oh, papa kamu pemilik perusahaan percetakan tersebut. Saya malah belum tahu. Pak Reno, kan licik. Apapun caranya pasti dia akan berusaha untuk mendapatkannya walau dengan cara haram pun. Ungkap Rahel yang membicarakan tentang Pak Reno. Iya. Kok bisa ya, papaku menerima Pak Reno yang bejat seperti itu? Nanti akan aku selidiki.
Faisal tidak menyangka jika papanya menerima karyawan baru seperti Pak Reno. Tidak lama dosen Justin memasuki ruang kelas mata kuliah bahasa Inggris. Pak Justin segera memposisikan diri seraya berkata, "Selamat pagi semua," sapa Justin sambil tersenyum manis. "Pagi juga, Pak," jawab para mahasiswa dengan semangat. "Kami akan memberitahukan informasi mengenai prestasi dan beasiswa. Dari pihak kampus telah menetapkan satu mahasiswa terbaik jurusan sastra bahasa Inggris pada hari kemarin setelah diadakan rapat. Bagi mahasiswa putra maupun putri yang berprestasi akan menerima beasiswa gratis untuk magang di negara Inggris yang berada di ibu kota London. Jika kriteria dalam magang tersebut baik, mahasiswa tersebut akan diangkat menjadi pekerja tetap atas nama pengajar kelas internasional yang ada beberapa cabang di Indonesia." "Ada yang ditanyakan?" ungkap Justin secara panjang dan lebar. "Saya Pak. Selama magang, ada sate entok tidak, Pak? Soalnya saya kalau makan maunya daging original yang ada di desa seperti ayam Jawa, bebek dan entok. Kalau tidak ada berarti London bukan negara maju karena makanan sederhana saja tidak ada," tanya Sutanto, mahasiswa berambut cepak berkulit sawo matang. Dia suka membuat lelucon yang aneh-aneh dan kadang di luar tema. Hahaha. Semua mahasiswa putri maupun putra kelas bahasa Inggris mulai tertawa. Di London malah adanya sate angsa, Susanto. Agar angsa itu nyosorin kamu, hehe. Baik, saya akan mengumumkan prestasi terbaik di semester 5 ini dan diraih oleh Ananda Rahel. Ayo, kita berikan tepuk tangan kepada Rahel, jawab Justin memalas lelucon dari Suanto. Semua ruangan itu riuh oleh tepuk tangan. Rahel merupakan mahasiswa yang berprestasi di kampus tersebut. Wah, Rahel hebat sekali. Bisa nyate angsa nih. Entar, kalau sudah pulang dari London kita bawain sate angsa, ya. Buat makan kita semua yang ada di sini. Susanto tersenyum kepada Rahel dan memujinya serta mengungkap leluconnya lagi. Hahaha. Para mahasiswa tertawa kembali karena Susanto tidak berhenti berulah. Baik. Magang akan dilaksanakan pada Senin depan dan masih ada 5 hari untuk mempersiapkannya. Nanti diharap Rahel mengurusi visa dan paspor terlebih dahulu. Nanti Rahel akan ditemani oleh dosen pembimbing yaitu saya sendiri, ucap Justian dengan raut wajah berbinar karena dia berhasil menjadikan salah satu siswanya berprestasi. Pak Jusin melanjutkan dengan pembelajaran mata kuliah seperti biasa setelah memberi pengumuman. Beberapa jam kemudian, pembelajaran mata kuliah telah selesai. Para mahasiswa mulai berhamburan keluar dari ruangan tersebut. Tinggal Pak Justin dan Rahel yang berada di ruangan tersebut karena ada beberapa hal yang harus dikomunikasin oleh kedua belah pihak. Rahel lalu mendekati meja Pak Justin berada karena harus menyelesaikan tugas sesuatu. "Rahel, kamu bersedia magang di London?" tanya Justin kepada Rahel untuk memastikan. Saya setuju saja, tetapi belum izin sama bunda saya," jawab Rahel yang agak grogi ketika dekat dengan Justin, dosen tampan tiada duanya. "Baik. Nanti kamu diskusi dengan ibu kamu mengenai magang ini, setelah sepakat segera hubungi kami atau pihak dosen lainnya jika saya tidak ada. Ini peluang emas kamu untuk mencapai cita-cita kamu. Semangat." Justin tersenyum dan memberi semangat kepada Rahel. "Semangat," jawab Rahel tegas sambil memperlihatkan senyum pipitnya. Episode 53. Rahel pun pulang dari kampusnya dengan sejuta rasa. Dia tidak menyangka jika dia berprestasi dalam kampusnya dan menerima kesempatan magang di luar negeri. Dia harus memberitahukan ini kepada ibunya. Dia berjalan menuju pintu keluar gerbang kampus. Saat di lobi kampus Rahel berpapasan dengan Harley. "Nona Rahel, yuk. Aku antar kamu pulang," tanya Harley yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. "Baik. Saya mau diantar kamu, Harley." Rahel tersenyum kepada Harley. Tidak biasanya Rahel bersikap seperti itu.
Ayo. Tumben kamu langsung menerima ajakanku, biasanya kamu sok jual mahal, tanya Harley sambil mengerlingkan wajah jahil ke arah Rahel. Aku mau memberitahu kamu tentang sesuatu, maukah kamu mengantar aku sebentar ke suatu tempat? Tanya Rahel dengan malu-malu. Dengan senang hati, Tuan Putri. Wajah Harley terlihat lebih cerah, tanpa diduga Rahel mengajak duluan pergi ke suatu tempat. Terima kasih, Harley. Lalu Rahel mengekor Harley. Lalu mereka segera naik mobil yang terparkir di parkiran kampus mereka. Harley segera menyalakan mesin dan segera tancap gas. Harley kini mulai mengendarai mobilnya ke kafe langganannya. 15 menit kemudian, mereka sampai di kafe langganan Harley. Lalu mereka segera turun dari mobil dan berjalan ke pintu masuk kafe. Rahel, kita duduk di sini yuk. Harley mengajak Rahel menempati bangku kosong dekat dengan taman yang sejuk. Iya. Harley, kamu mau pesan apa? Tanya Rahel tiba-tiba menawari menu kepada Harley. Aku biasa, pesan mie ayam jamur sama 1 es jeruk. Tapi nanti yang bayar aku saja loh. Tanya Rahel sambil melirik pujaan hatinya. Ya sudah, aku memesan dulu, iya. Rahel kemudian berjalan menuju stand untuk memesan masakan. Kak, aku pesen 2 mie ayam jamur sama es jeruk 2 gelas ya. Aku tunggu di bangku dekat taman sana. Rahel menuding bangku yang sedang diduduki oleh Harley. Baik, Kak. Nanti saya akan segera ke sana untuk mengantarkan menu masakan, jawab pramusaji tersebut sambil tersenyum. Oke, saya tunggu. Lalu Rahel kembali lagi ke tempat asal untuk bergabung bersama Harley. Sudah pesannya. Kamu tadi bilang mau mengutarakan sesuatu. Memang apa yang mau kamu katakan? Tanya Harley kepada Rahel. Sudah. Harley, kata Pak Justin, aku terpilih menjadi mahasiswa berprestasi bidang sastra Inggris, dan aku mendapat beasiswa untuk magang di London, ibu kota Inggris. Rahel memberitahu Harley tentang magang di London. Benarkah? Kamu akan pergi ke London? Tanya Harley yang takjub seketika. Benar Harley. Bersama dosen pembimbing yakni Pak Justin. Magang selama sepekan dan jika kriteria magang saya baik, saya akan diterima sebagai pengajar tetap jurusan sastra Inggris cabang internasional, jawab Rahel kepada Harley sambil duduk di bangku menunggu pesanan datang. Jantung Harley kini berdetak kencang karena cemburu jika Rahel bersama Pak Justin. Kamu ke London bersama Pak Justin. Magang sih tidak apa-apa, tetapi kenapa harus sama Pak Justin? Tanya Harley yang terbakar api cemburu. Harley, aku bisa jaga diri kok, pasti Pak Justin juga tidak akan macam-macam. Apalagi dia, kan dosen profesional. Rahel meyakinkan Harley mengenai Pak Justin. Kalau itu memang cita-cita kamu, aku akan mendukungmu. Tetapi kamu harus tetap jaga jarak dan jangan lupakan aku, ya? Tanya Harley dengan nada galau. Akhirnya Harley mendukung kepergian Rahel magang ke London. Ini pesanan makanan dan minumannya, Kak. Selamat menikmati. Pelayan dengan pakaian merah dan hitam telah mengantar menu pesanan mereka. Terima kasih, Kak. Rahel menjawab pramusaji tersebut sambil tersenyum. Harley, ayo kita makan. Rahel menatap wajah Harley sekilas dan mereka akhirnya saling bertatap muka beberapa detik. Iya, Rahel, kamu cantik. Seketika, Harley terpesona dengan kecantikan Rahel yang alami dan tanpa make up yang berlebihan. Sambil bercakap-cakap Harley memakan mie ayam jamur kesukaannya. Iya dong, aku kan cewek. Ya pasti cantik, jawab Rahel yang tidak lengah oleh perkataan manis seorang lelaki. Tapi kamu beda dari yang lain, Rahel. Aku terpesona dengan semuanya tentang kamu. Rahel, maukah kamu menikah denganku suatu saat nanti? Aku takut kau meninggalkanku. Harley saat itu juga mengungkapkan perasaannya dengan tegas tanpa bertele-tele. Harley,
Aku hanya takut mama kamu menolak hubungan kita. Aku tidak mau menikah tanpa restu dari orang tua kita. Jawab Rachel dengan terharu karena keinginan Harley untuk menikah dengan Rachel adalah serius. Dia tidak berhenti berusaha untuk mendapatkan cinta dari Rachel. Rachel, aku akan berusaha meyakinkan mamaku agar merestui hubungan kita. Kamu jangan mematahkan hatiku yang berjuang untuk kamu. Tekan Harley dengan perasaan sendu. Kamu tidak menyesal menikah dengan gadis miskin seperti diriku, Harley? Tanya Rachel menyelidik. Rachel, kamu masih meragukanku. Hal apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa percaya dengan cintaku? Tanya Harley dengan serius dan menatap intens wajah Rachel sampai Harley tidak menyadari ada yang sedang mengintai mereka yaitu Rayhan Ardiansyah. Rayhan juga tidak berhenti untuk mengorek informasi tentang perasaan Rachel terhadap Harley. Oke, aku mau menikah dengan kamu, tetapi ada syaratnya. Rachel merasa hatinya berdebar-debar karena bingung mau menjawab apa. Dia takut akan terjadi hal-hal buruk menimpa keluarganya. Syaratnya apa, Nona? Cepat katakan. Harley mendesak Rachel. Kita bisa menikah, jika aku sudah bergelar S1 dan menjadi pekerja tetap sebagai pengajar sastra bahasa Inggris. Jika kamu keberatan menunggu aku, kamu bisa mencari wanita yang lebih baik dariku, ucap Rachel tegas. Siap, Tuan Putri. Aku akan selalu menunggu kamu. Lagian, kan aku juga masih kuliah, jawab Harley dengan wajah berbinar karena usahanya saat ini tidak sia-sia. Akhirnya Rachel mau menikah dengan Harley. Biar. Terdengar bunyi piring pecah tidak jauh dari Harley dan Rachel duduk. Lalu mereka mencari arah sumber suara tersebut dan ternyata yang memecahkan piring tersebut adalah Dr. Rayhan. Lalu Harley mendekati Rayhan yang ternyata tidak jauh darinya. Dr. Rayhan, sedang apa Anda di sini? Tanya Harley penasaran. Tuan Muda Harley, saya sedang makan di kafe ini tapi tidak sengaja piring ini pecah karena terkena tangan saya, ucap Rayhan yang gugup karena Harley melihat pengintaiannya. Rayhan memunguti piring yang dipecah olehnya dan membuangnya ke tong sampah terdekat. Masa sih? Anda sedang tidak mendengarkan pembicaraan saya dengan Rachel, kan? Tanya Harley yang curiga terhadap Rayhan. Ya jelas tidak dong Tuan Muda Harley. Saya malah tidak mengetahui jika kalian juga ada di sini, jawab Rayhan terpaksa berbohong. Oh, begitu. Tapi kenapa muka Anda terlihat gugup? Tanya Harley menyelidik. Dia masih belum percaya jika Rayhan hanya sekedar makan di situ. Oh, soalnya saya kepedasan karena saya makan sambal terlalu banyak, jawab Rayhan yang berpura-pura makan sambal dalam jumlah yang banyak. Episode 54. Oh, kepedasan ya. Tapi kok gak ada bekas sambalnya di piring itu. Karena gemas melihat dia yang berbuat hal konyol tersebut, lalu Harley menuding piring bekas makan Rayhan yang bersih tidak ada tanda-tanda bekas sambal. Sambalnya sudah aku habiskan sampai tidak tersisa, karena sambalnya sangat mantap, jawab Rayhan dengan berbagai alasan. Oke deh kalau begitu. Ya sudah aku ke sana dulu ya. Lalu Harley kembali ke tempat Rachel berada. Nona, aku ke kasir dulu ya. Setelah itu kita mau kemana lagi? Tanya Harley yang masih berdiri sambil menatap Rachel. Iya, aku ke resto Bunda saja setelah ini. Dr. Rayhan makan di sini juga ya? Tanya Rachel kepada Harley mengenai Dr. Rayhan. Tapi aku curiga deh, jika Dr. Rayhan sengaja membuntuti kita. Soalnya gelagatnya mencurigakan. Harley masih curiga dengan Dr. Rayhan. Masa sih? Kita berbaik prasangka saja. Siapa tahu Dr. Rayhan lagi banyak masalah dan sengaja mendinginkan pikiran di kafe ini, jawab Rachel secara bijak dan tidak curiga terhadap Dr. Rayhan. Harley menuju kasir untuk membayar pesanan makanan dan minuman yang telah dipesan. Setelah selesai bertransaksi, Harley menghampiri Rachel untuk mengajaknya segera pulang. Nona, ayo kita segera pulang.
Harley meraih tangan Rahel untuk menuju mobilnya. Iya. Mumpung ada Dokter Rayhan, aku mau berbicara penting sama dia. Ayo kita temui Dokter Rayhan. Rahel mengajak Harley untuk menemui Dokter Rayhan. Oh, oke ayo. Lalu Harley menuruti kemauan Rahel dan dia merasa penasaran. Tidak lama Rahel dan Harley sampai di area di mana Dokter Rayhan duduk. Hai, Dokter Rayhan. Tanya Rahel tiba-tiba kepada Rayhan. Rahel, kamu ngagetin saja. Ayo silakan kalian duduk bareng di sini. Dokter Rayhan tersentak karena Rahel mengagetkan dirinya lalu menyuruh mereka untuk bergabung bersamanya. Hehe, dokter juga ada di sini. Begini, saya mau mengatakan bahwa saya belum bisa mengajar di bimbingan belajar milik mendiang ayah Anda karena saya mengikuti magang yang diadakan oleh kampus. Rahel tidak bisa mengajar di bimbel yang ditawari sebelumnya oleh keluarga Rayhan. Oh, maksudnya magang gimana ya? Saya belum paham sepenuhnya, tanya Rayhan yang belum ngeh tentang hal yang dijelaskan Rahel. Saya mendapat beasiswa magang di ibu kota negara London, Inggris pada pekan depan. Besok saya sudah harus mengurusi visa dan paspor, kata dosen bimbingan yang mengajar di kelas mata kuliah saya, ungkap Rahel secara detail. Mereka bertiga duduk bersama di kafe yang mereka tempati dan saling mengobrol, walaupun hati Rayhan sedang dilanda galau karena cemburu. Rayhan berpura-pura tidak tahu mengenai magang ke London, padahal Rayhan baru saja mendengar pembicaraan antara Rahel dan Harley. Benarkah? Kamu keren, Rahel. Ya sudah, kalau kamu mendapat beasiswa di London, kamu tidak usah ngajar di bimbel dulu. Semoga dengan magang di sana kamu menjadi sukses ke depannya. Rayhan ikut senang jika Rayhan mendapat beasiswa magang ke London. Iya. Terima kasih dokter atas tawarannya mengajar di bimbel, saya juga tidak mengira akan mendapat beasiswa ke luar negeri. Kalau begitu saya harus pulang sekarang, takut kemalaman pulangnya. Rahel meminta diri untuk segera pulang. Rahel memberi kode kepada Harley untuk segera pulang. Rahel dan Harley berbalik arah untuk menuju tempat parkir mobil yang berada di depan kafe. Rayhan menatap kedua insan berlainan jenis itu dengan perasaan hancur dan sendu. Rayhan mengalami kasus cinta dalam diam yang membuat luka mendalam dan sulit untuk dihilangkan. Beberapa menit kemudian, Rahel dan Harley naik ke dalam mobil Expander Cross. Harley segera menyalakan mesin mobil dan tancap gas sehingga melaju dengan cepat. Sayang, aku takut kehilanganmu. Sebentar lagi kamu meninggalkan aku ke negara seberang. Tiba-tiba Harley mengungkapkan perkataan kepada Rahel saat berkendara. Harley, aku kan di sana mencari ilmu untuk mencapai masa depan yang sukses. Lagian hanya sepekan di sana. Kamu jangan cemas ya. Rahel berusaha menenangkan Harley. Hanya sepekan kamu bilang, Nona. Bagiku sepekan itu setahun, tapi ya sudahlah, aku akan mencoba untuk bersabar. Harley akhirnya pasrah dengan keputusan Rahel. Cie, yang lagi galau. Kita masih bisa teleponan maupun video call, Harley Sanjaya. Kamu jangan galau lagi ya. Nanti aku juga sedih dan tidak konsentrasi saat magang. Ungkap Rahel memberi solusi. Iya, deh. Tapi, sebelum berangkat aku minta satu syarat untuk kamu. Tanya Harley yang sedang melirik ke arah Rahel. Syarat apaan sih? Tanya Rahel gusar. Itu, tuh. Masa kamu gak tahu sih? Jawab Harley sambil menggoda Rahel. Itu apa? Aku gak tahu maksud kamu apa. Rahel tidak tahu syarat yang dimaksud Harley. Ya sudah. Gak jadi. Paling nanti kamu marah. Kamu, kan cewek galak, ucap Harley yang masih menggoda Rahel karena gemas. Harley. Jangan bercanda terus. Tak jitak kepala kamu ya. Lalu Rahel berusaha menjitak kepala Harley namun gagal karena Harley bisa menangkis, hingga mengakibatkan mobilnya agak oleng karena Harley tidak fokus berkendara.
Ampun, Tuan Putri. Sudah ya. Aku mau fokus nyetir, sebentar lagi kita sampai di resto Bunda. Harley mulai fokus mengendarai mobil. Dia lalu terdiam dan tak menghiraukan Rachel yang memanyunkan bibirnya karena dongkol. Lampu merah pun tiba. Harley mulai memberhentikan mobilnya. Namun, di balik spion dia melihat cewek yang tidak asing baginya. Dia berjalan ke arah mobilnya. Buka jendela kaca mobilnya. Terdengar suara seorang wanita membentak di samping jendela kaca mobil tepat di samping Rachel. Rachel membuka kaca mobil tersebut. Dia sontak merasa kaget. Wanita tersebut memakai pakaian yang terbuka dan celana jeans di atas lutut. Kalian kalau sedang berkendara lihat-lihat dong. Tuh motor aku jadi lecet kena mobil kalian. Mentang-mentang orang kaya berkendara seenaknya saja. Wanita itu membentak dan memaki Harley dan Rachel. Kamu Linda ya? Tapi kamu kemarin kan berjilbab. Rachel tidak salah melihat bahwa wanita yang sedang membentak adalah Linda, karyawan resto Kins Ramen. Bukan, saya bukan Linda. Saya Aruna, jawab wanita yang mirip dengan Linda tersebut. Dia sangat mirip dengan Linda tetapi dia menyangkalnya. Oke. Setelah lampu hijau kamu ikuti aku dari belakang, nanti aku akan ganti rugi. Harley menoleh ke arah gadis itu sekilas, dan memberi perintah kepada gadis itu untuk mengikutinya. Dia tidak bisa berbicara lama karena sedang berkendara. Lampu lalu lintas mulai hijau kembali. Harley segera tancap gas dan secara perlahan-lahan dia segera menepi di bahu jalan yang agak sepi karena dia secara tidak sengaja telah membuat kesalahan kepada wanita asing tersebut. Lalu Harley segera mematikan mesin mobilnya. Harley dan Rachel kemudian turun dari mobil. Gadis yang mirip dengan Linda sudah berdiri bersama dengan motor matiknya. Kalian harus ganti rugi. Ini motor kesayangan aku, tapi kalian tega merusaknya. Mata gadis itu membola dan terlihat wajah galak karena motornya tidak sengaja menabrak mobil Harley yang mengakibatkan motor tersebut rusak di beberapa bagian.